Iya, monggo Bu, monggo silahkan. Makasih Tat. Ya. Gini Tat, saya ingin memastikan apakah kurban untuk misalnya serumah satu kambing, kemudian kita kasihkan ke duafa, kita nggak ambil itu dagingnya, itu sah ya, Tat ya? Soalnya kemarin ada yang nanya, saya lupa boleh nggak ya serumah satu kambing gitu. Mungkin mampunya cuma itu. Ya, makasih Tat. Ya, terima kasih Bu ya. Bagaimana kalau korban itu serumah satu kambing ya? Artinya Bapak nggak korban sendiri, Ibu nggak korban sendiri, kemudian anak juga nggak korban sendiri. Itu bagaimana gitu? Nah, kemarin sudah kita kaji ya, bahwasanya pada umumnya itu satu kambing itu untuk satu orang gitu. Satu ekor kambing atau domba itu untuk satu orang. Tetapi diperbolehkan berkorban atas nama satu orang dan keluarga. Artinya orang itu kan terkadang dia tidak punya keluarga, artinya hidup sendiri, atau yang punya keluarga. Kalau punya keluarga, maka dalam satu rumah itu ya, kalau ada yang korban satu, itu sudah mencukupi yang lainnya. Sehingga korban itu disebut sebagai sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Sunnah yang apabila salah satu dari kelompok tadi, kalau konteks korban ya berarti satu rumah itu sudah ada yang melakukan, itu yang lainnya tidak, sudah mencukupi. Ada banyak sunnah kifayah, misalnya contoh ya mengucapkan salam ketika kita rombongan. Ketika kita mau berkunjung silaturahmi kepada teman gitu, kemudian kita berkelompok, ketika kita mau masuk rumah, yang ketok pintu, yang salam itu satu saja. Tidak semua, misalnya kita 10 orang. Mau bertamu, mau silaturahmi ya cukup satu. Ketika sudah ada satu yang salam, yang lainnya sudah tidak usah. Artinya dari 10 itu tidak usah setiap orang mengucapkan salam. Nah itu contoh sunnah kifayah. Kifayah. Nah, sunnah kifayah itu kalau fardu kifayah ya kita sudah umum kita dengar ya. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban kolektif. Artinya apabila ada satu orang yang melakukan kewajiban itu, maka gugur kewajiban bagi orang yang lain. Ya, contohnya dalam jenazah itu, yaitu mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Ini kan yang disebut fardu kifayah. Tidak ada fardu ain. Fardu ain itu ya sholat. Sholat wajib itu ya fardu ain. Artinya setiap orang ya harus melakukan sendiri. Sunnah juga ada sunnah ain. Sunnah ain ya contohnya kita puasa Senin Kamis itu ya sunnah ain. Artinya setiap orang yang melakukan sendiri. Kemudian sunnah ain yang lain ya sholat. Misalnya macam-macam sholat sunnah itu. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu juga sunnah ain. Artinya setiap orang disunahkan melakukannya sendiri-sendiri. Tapi dalam konteks korban ini sunnah kifayah, tapi dihubungkan dengan satu keluarga. Meskipun jumlahnya banyak, misalnya satu keluarga itu anggota keluarganya misalnya 20 orang. Kalau ada yang sudah melakukan korban yang satu, yang lainnya sudah cukup. Artinya satu itu satu kambing itu sudah mencukupi yang lainnya. Nah, tapi misalnya kalau satu orang ingin korban dengan 2 kambing misalnya, karena mungkin ekonominya mampu gitu. Satu kambing kecil bagi saya. Apakah boleh saat saya atau misalnya ibu atau bapak itu satu kambing? Apakah boleh? Ya boleh. Gitu. Sebagaimana Nabi tadi dalam hadisnya dikatakan doha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsen. Nabi itu berkorban dengan 2 kibas. Nabi kan satu orang, tapi kambing kibas yang dikorbankan itu 2. Artinya boleh-boleh saja. Tapi kembali ke tadi, kalau sudah ada satu kambing yang dikorbankan, anggota keluarga yang lainnya sudah tercukupi. Nah kemudian berikutnya yang pertanyaan tadi, apakah
boleh kita bagikan secara total, gitu. Artinya tidak makan, ya, korban tidak makan sama sekali. Ya. Ya itu ya boleh-boleh saja, gitu. Boleh-boleh Ya. saja, gitu. Tapi kalau misalnya makan ya boleh gitu, mengambil, karena dalam ayatnya tadi kan fakulu minha, fakulu maka makanlah kamu sekalian minha dari sebagian daging kurban tadi. Dan dalam hadis Nabi itu Nabi mengatakan apa? Fakulu watasodaku wadakhiru. Kulu makanlah kamu sekalian, watasodaku dan sedekahkanlah kamu sekalian, wadakhiru dan simpanlah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dipahami karena tadi ada porsi yang dimakan, ada porsi yang disedekahkan, ada porsi yang disimpan, berarti pembagiannya sepertiga. Tetapi ini kan ijtihad ulama, artinya tidak ada dalil yang secara khusus berapa porsi yang dimakan. Tapi yang jelas tadi dipahami fakulu minha itu kita tidak boleh memakan semuanya dari hewan yang kita korbankan. Karena yang perlu dipahami, korban itu ada 2 nilai dasar atau basic value-nya itu 2. Yang pertama spiritualitas. Spiritualitas itu meningkatkan iman, kemudian menghapus dosa. Yang kedua itu sosial. Artinya korban itu ada dimensi sosialnya. Ketika ibadah kalau dimensi sosial ada dimensi sosialnya, semakin memberi manfaat kepada orang lain. Misalnya semakin banyak yang kita kasihkan kepada fakir dan miskin, itu semakin baik. Gitu. Karena korban ini ibadah yang bisa dipahami hikmahnya ya, di antaranya tadi membantu fakir miskin yang mungkin dalam sehari-harinya jarang memakan daging gitu. Sehingga Idul Adha itu momen untuk menggembirakan fakir miskin supaya tadi orang miskin juga bisa mendapatkan protein hewani gitu. Mungkin itu ya Bu, kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih.